Maka kata para ulama, salah satu membentengi kita itu, pembenteng kita itu adalah surah Al-Kahfi. Maka dianjurkan baca, kalau tak bisa seluruhnya, baca 4 ayat pertama, 6 ayat pertama, 4 ayat terakhir. Terbalik saya teman-teman. Dalam satu riwayat 10-10. Nah, dia 10 saja, bukan 10-10. Pemahaman kita banyak 10-10. 6 pertama, 4 terakhir kalau tak salah. Kalau tak bisa membaca gitu dia. 10-10 itu wirid, sebagian orang mewiridkan 10-10. Nah, pada yang dibunyikan itu 10-10, yang 4-6 itu kan 10 nih. Kalau tak salah saya 6 awal 4 akhir kalau tak salah. 6 awal 4 akhir, termasuk yang terakhir itu apa? Yang terakhir itu daripada kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya wa ana, sampai situ, sampai terakhir daripada surah Al-Kahfi. Jadi itu salah satu untuk memagari kita. Jadi kalau bisa, kata para ulama, amalkan itu dalam setiap hari, itu untuk memagari diri kita. Jadi memagar diri dengan alat yang canggih musuh, bisa saja dengan sihir dan lain sebagainya. Jadi dulu kabarnya waktu di zaman-zaman penjajah dulu, itu yang dibaca oleh orang-orang kita, oleh ulama-ulama kita. Maka tak mampan untuk ditembak, tak mampan untuk diapakan, tak mampan. Nah, itu salah satu amalan. Jadi itu salah satu amalan yang diamalkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Yang kelas 10, tertancap, berdarah tapi tidak tembus, dia tidak masuk ke dalamnya. Berdarah, banyak darah yang keluar, tapi Abu Sa'id Al-Khudri tetap kuat mengamalkan daripada membaca surah Al-Kahfi. Itulah sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau cinta kepada Quran, cinta Quran, apapun Quran. Dan beliau termasuk orang yang bisa mengobati orang sakit dengan ayat Al-Quran. Jadi ketika ada orang yang digigit oleh kalajengking, itu Abu Sa'id Al-Khudri lah yang dicari untuk yang bisa mengobatinya. Karena Abu Sa'id Al-Khudri ini pandai mengobati orang yang digigit oleh kalajengking. Kalajengking ini bahaya nih, bisa mematikan. Maka Nabi menganjurkan kita untuk membunuh kalajengking. Tak boleh kita jaga, tak boleh kita pelihara, tak boleh kita ternak, kembang biakkan, tak boleh. Kalau ada kalajengking tadi bisa dibunuh, bunuh. Ya, tak boleh kita untuk menjaganya karena dia berbisa. Kalajengking berbisa, bahaya sekali. Nabi SAW melaknat kalajengking yang ketika itu mengganggu seseorang yang ketika sholat. Dan Nabi pun pernah diganggu oleh kalajengking itu. Maka oleh karena itu dianjurkan untuk membunuhnya. Jadi suatu ketika Abu Sa'id Al-Khudri ini, yang seperti kita sebut tadi, susah, kehidupannya susah, dia datanglah ke rumah orang minta makan, orang kaya. I'tini ta'am, kasih aku makan, kasih aku makan. Ini sebelum dia mengadu ke Rasulullah, berjumpa dengan hadis tadi. Orang kaya yang serba kemewahan mengucapkan kalimat, aku tak mungkin memberikan ini kepada engkau. Kalau aku berikan ini kepada engkau, apa yang akan dimakan oleh anak-anakku? Apa yang akan dimakan oleh keluargaku nanti? Maaf, aku tak bisa memberikan. Abu Sa'id Al-Khudri dengan lapang dada berangkat pergi berjalan. Orang kaya ini punya anak gadis. Dan anak gadis orang kaya ini digigit oleh kalajengking. Ini Abu Sa'id Al-Khudri dah berjalan nih, dah jauh berjalan. Panik pak. Sampai hari ini pun seperti itu kita lihat kondisi di Arab. Kalau ada orang yang digigit kalajengking, itu panik. Karena kalau terlambat saja pertolongannya, itu bisa mati. Digigit orang kaya, anak perempuan orang kaya tadi oleh kalajengking. Digigit kalajengking. Ribut sekampung itu. Ribut. Tolong. Tolong. Siapa yang bisa mengobati anak kami? Tolong. Berjalan kemana-mana minta tolong. Siapa yang bisa? Kata ada salah satu yang datang yang bisa mengobati ini setelah Rasulullah, namanya Malik bin Sinan. Abu Sa'id Malik bin Sinan, maksudnya Abu Sa'id Al-Khudri. Dia cuma yang bisa mengobati orang yang digigit kalajengking. Coba cari dia, dicarilah Abu Sa'id Al-Khudri, berjalan, dicari. Rupanya Abu Sa'id Al-Khudri sudah jauh. Dapat Abu Sa'id Al-Khudri. Kata tetangga ni, ya Abu Sa'id, ada tetangga aku digigit kalajengking. Tolong minta kepada engkau untuk mengobatinya. Karena engkau kata orang yang bisa mengobati. Tolong ya Abu Sa'id. Dengan kerendahan hati, itu akhlak daripada para sahabat Nabi SAW. Balik Abu Sa'id Al-Khudri balik ke belakang. Dan ternyata itu rumah orang yang menolak dia untuk memberikan makanan. Cubalah bayangkan, sahabat Nabi niu je masuk rumah. Kalau awak macam mana kira-kira?
Ni nak kena rumah konya, ndak adanya mati-mati ayuk lah kan. Mati ayuk lah nak matilah kan. Abah Sa'id Al-Khudri ndak? Tak ada. Mana? Oh, ini rumahnya. Jumpa Abah Sa'id Al-Khudri dengan perempuan yang menolak dia itu. Kaget perempuan tadi, huwa Abah Sa'id. Diakah yang Abah Sa'id yang disebut-sebut oleh orang tu? Itulah Abah Sa'id. Ondenya, model itulah gaya. Ondenya awak tolak inyonya. Itu katanya tu. Dia tolaknya. Dia obat dengan air. Ketika diobati air, Abah Sa'id Al-Khudri mengobati dengan ayat Al-Quran. Diambil air, dibaca ayat Al-Quran, air tadi ditiupkan oleh Abah Sa'id, diberikan oleh Abah Sa'id Al-Khudri kepada orang yang digigit kalajengking tadi. Ketika itu juga, itu kehebatannya, langsung Allah sembuhkan dan Abah Sa'id pun pergi tidak mengharapkan imbalan apapun. Itu daripada akhlaknya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.